Bakso. Kode sahamnya BASO, Baso. Dijual dengan harga 2.000 per lembarnya. Apakah dengan informasi ini doang, lu udah bisa tahu saham ini murah atau mahal? Jawabannya, belum bisa. Karena lu harus cari tahu, sebetulnya berapa rupiah yang akan kita dapatkan dari 2.000 rupiah yang kita keluarkan untuk satu lembarnya. Maksudnya gimana tuh? Gini, lu harus tahu bahwa satu lembar kertas ini memiliki nilai asli di dalamnya, nilai beneran, atau bahasa lainnya nilai intrinsik atau nilai buku. Itu sama aja. Satu lembarnya di pasar memang saat ini harganya 2.000 rupiah. Namun, nilai intrinsiknya atau nilai dikandungnya belum tentu 2.000 rupiah. Bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi. Untuk jawab ini, lu butuh dua data. Yang pertama, data ekuitas, alias data modal bersih dari perusahaannya. Yang kedua, total lembar saham perusahaannya. Karena lu mau tahu, modal bersihnya ini dibagi ke berapa lembar saham. Contohnya gini, misalnya perusahaan A, ekuitasnya 10 juta, lalu dia dipecah menjadi 2 lembar saham. Berarti satu lembarnya itu, nilai intrinsiknya pasti 5 juta selembar. Gampang, 10 juta dibagi 2 lembar. Hasilnya ya 5 juta per lembar. Satu lembar mengandung nilai asli 5 juta rupiah. Perusahaan bakso tadi gimana? Di pasar, iya 2.000 rupiah selembar. Nilai asli yang dia punya berapa selembarnya? Tinggal lu langsung cari dua data yang tadi. Berapa ekuitasnya dan dibagi jadi berapa lembar. Setelah lu cari ternyata ekuitasnya 10 juta. Terus total sahamnya ada 10.000 lembar. Ya lu bagi aja tuh 10 juta rupiah dibagi 10.000 lembar. Hasilnya adalah 1.000 per lembar saham. Berarti lengkap nih data lu. Lu tahu harga di pasar 2.000 per lembar, dan lu tahu juga bahwa sebetulnya nilai atau value yang dikandung dari satu lembar saham tersebut adalah 1.000 per lembarnya. Dengan lu bayar 2.000, lu dapat 1.000. Artinya, lu membayar 2 kali lipat dibandingkan dengan nilai intrinsiknya atau nilai bukunya. Itulah konsep dari PBV, alias Price to Book Value. Bahasa Indonesianya, price lu tahu harga. Kalau dalam kasus tadi adalah harga di pasar, yaitu 2.000 rupiah. Book value itu artinya adalah nilai buku, alias nilai intrinsik dari satu lembar saham tersebut. Yang dalam kasus tadi adalah 1.000 rupiah. Yang mana ini didapatkan dari total ekuitas dibagi total lembar saham yang ada. Sekarang udah tahu PBV-nya adalah 2 kali. Apakah kita udah bisa menilai harga saham ini murah atau mahal? Jawabannya adalah udah bisa. Kalau lebih dari 1 PBV-nya bisa kita bilang mahal atau overvalue. Harganya udah over, udah kelebihan. Iyalah, untuk dapat 1.000 tapi lu harus bayar 2 kali lipatnya, yaitu 2.000. Mahal dong. Kalau bisa kita cari aja perusahaan yang PBV-nya di bawah 1 atau perusahaan yang undervalue. Alias untuk dapetin 1.000 rupiah, kita cuman harus bayar 500 atau 700 misalnya. Baru tuh disebut murah atau undervalue. Tapi masalahnya, rata-rata perusahaan yang baik itu PBV-nya hampir pasti di atas 1. Tapi bukan menutup kemungkinan ada yang di bawah 1 ya. Terus gimana kalau PBV-nya udah di atas 1? Kita bisa melakukan 2 hal ini. Yang pertama adalah bandingkan PBV dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah bandingkan PBV dengan usaha sejenisnya. Misalnya gini yang pertama. Contohnya kita cari PBV Antam yang lagi rame karena isu nikelnya dicari untuk bikin baterai mobil listrik. Price-nya 2.710 hari ini. Kita tinggal cari book value-nya. Yang berarti ekuitas dibagi dengan total saham dari Antam. Ekuitasnya kita ambil dari data laporan keuangan Antam triwulan 3 2020. Kenapa nggak yang tahunan 2020? Ya karena belum keluar. Jadi kita pakai yang ini aja ya. Langsung kita lihat di halaman 6, dan di sana tertera ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induknya adalah 18,9 triliun. Jangan lupa, ini karena satuannya ribuan rupiah, jadi harus kita kali 1.000.
ya kan? Kita masukin ke rumus 18,9 triliun. Selanjutnya, untuk cari total saham beredar Antam, caranya adalah lu buka website idx.co.id. Terus lu ke data pasar. Klik yang ringkasan saham. Lalu di sini kan ada banyak nih checklistannya. Kita cuma butuh 3 hal, yaitu kode saham, nama perusahaan, dan listed share-nya doang. Atau bahasa Indonesianya lembar saham beredar. Sisanya tinggal lu hapus checklistannya. Terus